Hey guys, akhirnya trailer Dune dirilis kemarin 9 September 2020 setelah cukup lama kita diberikan bocoran-bocoran footage project mereka selama ini. Buat kalian yang takjub dengan trailernya tapi belum sepenuhnya tahu Dune Universe ini, langsung saja simak video kali ini guys. Jadi film Dune ini adalah film adaptasi novel fiksi berjudul sama, karya Frank Herbert yang dirilis di tahun 1965. Sejak dirilis, novel Dune ini sangat diminati dan sudah melahirkan banyak sekali novel, komik, bahkan cerita pendek dari Dune Universe ini guys. Pada tahun 1984, Dune ini akhirnya diangkat ke layar lebar, meskipun memang filmnya kurang sukses karena tidak terlalu akurat dengan cerita di dalam novel aslinya. Lalu setelah sekian lama, akhirnya kini Dune diangkat lagi menjadi film di tahun 2020 ini. Sebenarnya kalau diceritakan lebih lengkap, Dune Universe ini sangat luas dan akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang, mari kita fokus saja dengan versi film Dune 2020 ini saja guys. Latar cerita film Dune 2020 ini sama seperti di dalam novel pertamanya. Tampaknya sutradara Denis Villeneuve benar-benar mengikuti cerita novelnya dengan cukup akurat. Dune sendiri bercerita tentang keadaan dunia di masa depan, kurang lebih 20.000 tahun dari masa sekarang, dan keadaan dunia jauh sekali berbeda dari dunia yang sekarang. Di masa ini, manusia sudah berhasil menjelajah keluar angkasa, dan mereka banyak yang tinggal di planet-planet antar galaksi. Tak sampai di situ, manusia di masa ini bahkan sudah menciptakan kerajaan multi-planet yang dikenal dengan Imperium. Saking majunya, ada banyak sekali teknologi hebat diciptakan. Tapi karena teknologi-teknologi keren itu bisa menyebabkan kehancuran pihak tertentu, akhirnya mesin-mesin canggih ataupun teknologi dilarang di masa ini. Apabila melanggar, maka orang tersebut akan dihukum mati. Nah akhirnya, manusia-manusia masa ini mencari cara agar tetap mendapatkan kemudahan lewat teknologi jalur lain. Nah yang mengatur ketentraman dunia saat itu, diatur dalam sebuah sistem yang diberi nama feodal, yang diawasi oleh keluarga terhormat yang disebut dengan The Great House. Nah, nama Dune ini sendiri diberikan untuk satu planet bernama planet Arrakis. Nah, planet ini adalah planet bergurun yang tandus dan hampir tidak ada kehidupan dan juga tidak ada hujan di sini. Tapi planet ini justru menyimpan obat atau ramuan khusus yang sangat dicari untuk memperpanjang hidup seseorang atau memberikan kekuatan luar biasa kepada siapa saja yang mengkonsumsinya. Obat ini sering disebut sebagai melange atau yang kita kenal sebagai rempah-rempah. Nah, rempah ini bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, guys. Melange ini bisa memberikan kekuatan pikiran yang luar biasa hingga bisa membuat seseorang melakukan perjalanan luar angkasa atau yang dikenal dengan istilah false space. Tapi memang untuk mendapatkan rempah ini membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa bahaya. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa teliti dari trailer yang baru saja dirilis ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita breakdown trailer dari Dune. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari berbagai film-film favorit kalian semua. Di scene pertama kita melihat suatu kebakaran hebat di sebuah pemukiman yang menimpa kalangan House Atreides. Jadi ini adalah visual Atreides yang sedang dihancurkan oleh kapal-kapal besar yang ada di atasnya. Sang sutradara tampaknya mengikuti alur cerita seperti yang ada di dalam novelnya. Nah, di sini sang pemimpin Empire yaitu Padishah Emperor Saddam keempat mengirimkan utusan untuk menghancurkan keluarga-keluarga yang akan menjadi ancaman terhadap kekuasaannya. Saddam ini bersekongkol dengan House Harkonnen yang merupakan musuh lama dari keluarga House Atreides dan mengajak mereka untuk memusnahkan keluarga ini. Nah, kalau kalian perhatikan dua orang yang melihat kebakaran ini dari jauh, mereka ini jelas adalah Paul Atreides dan juga sang ibu Lady Jessica yang berhasil lolos dari kehancuran itu dan membuat mereka ini berlari ke sebuah gurun pasir penuh bahaya dan terkenal sangat mematikan. Masih di scene awal, di sini kita melihat seorang wanita yang disilaukan dengan kilauan matahari senja. Wanita berbaju putih ini bernama Fremen Chani yang diperankan oleh Zendaya. Chani ini adalah kekasih dari Paul Atreides kalau di dalam novelnya. Buat yang belum tahu keluarga Fremen adalah penduduk asli di planet Arrakis ini dan mereka ini sudah belajar banyak sekali cara bertahan hidup di planet gurun mematikan itu. Mengapa sosok Chani ini bisa muncul? Visual ini merupakan penglihatan dari Paul Atreides. Sosok Paul ini punya kemampuan penglihatan yang luar biasa dan ia bisa mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, sosok Chani ini adalah sosok yang paling sering ia lihat. Bisa jadi, ini adalah penglihatan awal Paul terhadap sosok Chani dan yang akan menuntunnya ke lokasi aman lalu bertemu dengan bangsanya Chani. Oh iya, kalau kalian melihat scene ini di mana mata Chani ini berwarna kebiruan, itu adalah efek dari rempah melange yang berefek luar biasa. Dan selang dari hidungnya ini adalah bagian dari steel suit untuk bisa bertahan di padang gurun planet itu. Di scene selanjutnya kita melihat kapal-kapal pengangkut yang berterbangan di antara pegunungan planet Arrakis. Di sini kita tidak melihat gurun, dan kita melihat planet yang kaya akan air, serta banyak tumbuhan-tumbuhan hijau di sampingnya.
Nah, lokasi ini merupakan Samudra Kaladan yang merupakan tanah leluhur dari keluarga House Atreides. Nah, di sini nih menjelaskan bagaimana permasalahan film Dune ini dimulai. Tampaknya, Kaisar Saddam keempat ini memindahkan bangsa Atreides ke planet gurun yang disebut Dune itu. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan sebuah kota berwarna hijau yang disebut dengan Gom Jabbar. Nah, di sini kita melihat Paul sedang dites oleh petinggi Bene Gesserit yang bernama Reverend Mother Gaius Helen Mohiam. Nah, dan wanita ini mengetes kemampuan spesial yang dimiliki oleh Paul. Tes ini berguna untuk menentukan karakter, kontrol, dan juga potensi psikis yang dimiliki seseorang sehingga dapat mengevaluasi kekuatan seseorang atau superioritas manusia tersebut. Wanita ini juga merupakan guru dari ibunya Paul, tentu saja Lady Jessica. Buat yang belum paham apa itu Bene Gesserit, jadi Bene Gesserit ini adalah semacam perkumpulan khusus perempuan di Dune Universe yang dibuat semacam ordo untuk melatih kemampuan bela diri, bahkan mental hingga ke batas tertinggi. Orang yang sudah lolos dalam Bene Gesserit ini terkenal sangat hebat, termasuk ibunya Paul. Di scene selanjutnya, kita melihat bagaimana Paul sedang semacam berlatih menggunakan suatu alat seperti personal shield yang disebut dengan perisai Holtzman. Dengan alat ini, penggunanya akan dibungkus pelindung semacam perisai energi agar mencegah luka atau penetrasi dari senjata yang ditujukan ke tubuhnya. Pelatihan ini membutuhkan kecepatan, karena kalau penggunanya lambat, maka perisai ini tidak berfungsi, lalu pedang lawan akan menembus perisai tersebut. Yang membuat kita gagal fokus juga, di sini kita melihat sosok pelatih Gurney Halleck, sang ahli pedang yang diperankan oleh Jas Berlin, yang sedang melatih keterampilan berkelahi dari seorang Paul Atreides. Dan di sini, kita bisa melihat cara mengaktifkan perisai itu ialah dengan menekan tombol di sebuah alat yang ada di tangan kedua orang ini. Scene berikutnya, kita melihat sosok Duke Leto, ayah dari Paul Atreides, sekaligus pemimpin bangsa Atreides. Di sini Duke sedang mengelus artefak seperti simbol sejarah keluarga mereka. Nah, kejadian ini merupakan momen-momen House Atreides yang meninggalkan planet Kaladan mungkin akan menuju ke planet Dune. Tapi kalau kita melihat bagaimana ekspresi dari Duke Leto yang berbeda, tampaknya dia juga sudah curiga dengan Kaisar yang mengirimkan mereka ke planet bergurun itu. Bisa jadi ia sudah memiliki rencana untuk mengantisipasi kejahatan sang Kaisar. Scene berikutnya, kita melihat para pelayan dari keluarga Atreides sedang menaruh barang-barang bawaan di sebuah bangunan. Nah, kejadian ini bisa saja merupakan momen pertama kali Atreides tiba di planet Arrakis. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan sosok Lady Jessica yang merupakan selir dari Duke Leto dan ibunya dari Paul. Di dalam novel, Paul dan Jessica berhasil melarikan diri ke padang gurun setelah kehancuran berkat pelatihan dari Bene Gesserit, dan Jessica nantinya akan menjadi ibu pendeta untuk bangsa Fremen. Nah, di sini kita juga melihat wajah dari Lady Jessica yang resah. Tampaknya, ia juga tahu bahwa perpindahan mereka ke planet Arrakis ini adalah sebuah jebakan untuk memusnahkan keluarganya. Scene berikutnya, kita melihat Lady Jessica menggunakan semacam pakaian resmi kerajaan. Nah, momen ini bisa jadi adalah momen setelah House Atreides datang ke Dune, lalu mereka ini akan melakukan semacam tur ke fasilitas penambangan rempah-rempah yang sangat berharga di masa itu. Di scene selanjutnya, kita melihat Paul dan pasukan tentara yang tiba di planet Arrakis dan menguasai planet tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan di samping Paul itu, ada bapak-bapak yang menggunakan semacam payung putih. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, guys. Orang ini bernama Mentat Tulfur Howard. Posisi Mentat di dunia Dune adalah semacam profesi penasihat dan menggunakan kekuatan yang disebut dengan The Spice untuk bisa membuka kemampuan berpikir yang sering disebut dengan komputer berjalan di dunia Dune. Scene selanjutnya, kita melihat ribuan pasukan Kaisar Saddam keempat yang disebut dengan Sardaukar. Di adegan ini, pasukan ini terlihat sedang berada di planet yang bernama Solusa Secundus. Solusa Secundus adalah planet yang disebut dengan planet penjara untuk penjahat-penjahat kekaisaran. Nah, tempat ini terkenal sangat brutal dan banyak sekali orang-orang dilatih khusus sebagai basis militer kekuasaan yang terkenal sangat ditakuti. Scene berikutnya, kita diperlihatkan sosok Glossu Rabban Harkonnen yang diperankan oleh Dave Bautista yang merupakan keponakan dari Vladimir. Dalam novelnya, Rabban yang sering disebut dengan The Beast ini merupakan sosok yang sangat ditakuti dalam dunia Dune. Tampaknya, dia ini akan menjadi salah satu antagonis utama dalam film Dune. Scene selanjutnya, kita melihat pohon palem yang terbakar. Nah, lokasi ini bisa saja merupakan perkebunan Atreides di planet Arrakis. Planet Arrakis sedikit sekali tumbuhan, salah satu yang bisa tumbuh dan menyerap air tentu saja pohon palem ini. Kalau kita melihat dia terbakar, kejadian ini sama dengan kejadian di awal scene, di mana Kaisar membakar pemukiman dari Atreides. Scene berikutnya, kita melihat penampakan dari orang yang memiliki tanda di keningnya. Orang yang bertanda seperti ini merupakan orang yang berprofesi sebagai dokter atau tabib di kerajaan. Di sini nih, kita melihat aktor Sensang berperan sebagai Dr. Suk Wellington Yeh. Tabib kerajaan ini merupakan tabib yang terkenal sangat setia dengan kerajaannya.
Tapi berbeda sekali dengan Wellington Ye ini guys. Dia adalah pengkhianat kerajaan yang menentang sistem dari kekaisaran. Di sini tidak jelas apa yang dilakukannya, tapi di adegan ini terlihat dia sedang berada di sekeliling bangsa Raban. Scene selanjutnya, kita melihat beberapa orang menggunakan armor canggih sambil mengangkat pedangnya. Kalau melihat ada serial number dari armor ini, kemungkinan mereka adalah prajurit dasar Daukar, atau mungkin juga prajurit bangsa Atreides itu sendiri yang siap melawan pasukan kekaisaran. Scene berikutnya, kita melihat aktor Jason Momoa yang berperan sebagai Duncan Idaho sang master pedang. Duncan Idaho ini adalah salah satu prajurit paling handal di Dune dan sahabat masa kecil dari Paul. Dalam novel pertamanya, Duncan memerankan peran yang sangat kecil namun sangat penting di awal cerita. Di novel itu, dia membangun hubungan diplomatik dengan Fremen dan menyelamatkan Paul dari pengkhianatan yang menunggu keluarganya. Tapi di versi Dune 2020 ini, tampaknya Duncan juga akan menjadi bagian cerita yang cukup penting. Scene berikutnya, kita sekilas melihat Paul menggunakan pakaian hitam keren. Pakaian yang disebut dengan Steel Suit ini bukan sembarangan pakaian saja. Tetapi, pakaian ini juga berguna untuk melindungi manusia ini di planet Arrakis agar terhindar dari suhu panas ekstrim. Nah, seluruh bagian pakaian ini bisa menyerap kembali air-air keringat yang keluar dan memurnikannya kembali. Setelah ia menyerap air-air yang keluar dari tubuh manusia pemakainya, kemudian pakaian ini memungkinkan untuk mengembalikan air tersebut ke tubuh pemakainya agar terhindar dari dehidrasi. Scene penting selanjutnya, kita akhirnya melihat tanda-tanda kedatangan cacing raksasa yang paling terkenal di Dune, yaitu cacing pasir atau disebut dengan sandworm. Cacing ini adalah cacing monster yang sangat besar yang mampu melahap seluruh bangunan. Di adegan ini, kemungkinan menunjukkan apa yang mungkin merupakan operasi penambangan yang runtuh ke dalam perut cacing raksasa itu. Kalau kita beralih ke udara, di sana kita melihat Paul dan Gurney Halleck yang hampir saja dimakan oleh sang cacing raksasa itu. Di scene selanjutnya, kita melihat aktor Shannon yang berperan sebagai Dr. Liet Nyce. Dr. Liet Nyce ini adalah seorang ahli ekologi terkemuka di planet Arrakis dan ayah dari Chani kalau di dalam novel. Tapi di versi film Dune 2020 ini, tampaknya Dr. Liet Nyce ini dijadikan seorang wanita dan otomatis statusnya akan menjadi ibu dari Chani bangsa dari Fremen. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan sosok Stilgar pemimpin dari bangsa Fremen. Dia adalah pemimpin dari bangsa Gurun dan merupakan tokoh penting dalam novel Dune Universe. Dia ini berteman dengan Duncan Idaho, lalu ia juga mengajak Jessica dan juga Paul belajar bagaimana cara bertahan hidup di Gurun. Scene selanjutnya, kita melihat Duncan Idaho sedang berlutut mencium tangan dari Paul sebagai anak dari pemimpinnya. Sepertinya ini adalah adegan setelah Duncan dikira sudah meninggal setelah melawan pasukan kekaisaran. Kalau di dalam novelnya, Duncan Idaho ini meninggal dunia setelah membunuh 19 Sardaukar dengan begitu hebatnya. Tapi tampaknya di film Dune 2020 ini, Duncan tidak meninggal dan bertemu kembali dengan Paul. Kejadian ini terjadi setelah ayah Paul yaitu Duke Leto meninggal dan sekarang status pemimpin dipegang oleh Paul. Nah makanya, Duncan ini memberi hormat kepada Paul sambil bersedih atas meninggalnya sang pemimpinnya itu. Di dalam novelnya, ada sebuah kejadian di mana pendekar pedang lainnya bernama Gurney Halleck lolos dari pembantaian kekaisaran, kemudian bertemu kembali dengan Paul setelah bertahun-tahun. Dan ternyata, selama bertahun-tahun itu, Gurney Halleck ini sudah menjadi pemimpin dari suku Fremen. Pertanyaannya, apakah mungkin posisi Gurney Halleck ini digantikan oleh Duncan? Hal itu mungkin saja, karena memang mengingat ketenaran Jason Momoa saat ini. Scene penting berikutnya, kita akhirnya melihat sosok misterius yang diketahui adalah karakter bernama Baron Vladimir Harkonnen. Baron Vladimir Harkonnen ini merupakan musuh dari Duke Leto dan pemimpin dari House Harkonnen. Sosok ini nantinya mungkin akan menjadi penjahat kuat lainnya yang mengawasi pergerakan Paul dan juga teman-temannya. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan semacam kapal berbentuk capung yang disebut sebagai ornithopter. Ornithopter ini adalah sebuah helikopter canggih yang digunakan untuk mengangkut pasukan berjumlah kecil. Dan sekarang sampailah kita di scene terakhir. Scene terakhir ini sekaligus merupakan momen paling menarik di dalam trailernya. Nah di sini, kita menyaksikan detik-detik kedatangan dan penampakan dari cacing pasir raksasa yang sangat terkenal di Dune Universe. Di sini juga kita melihat Paul dan Jessica ini mencoba untuk berlari, dan akhirnya mereka berdua ini terjebak, dan terlihat kalau mereka ini ingin menghadapi cacing itu. Kalau di dalam novel, Paul dan Jessica ini melarikan diri dan bersembunyi di bebatuan dari cacing mematikan itu. Tapi di trailer ini, tampaknya mereka justru akan menjinakkan cacing raksasa itu. Tentu momen ini adalah momen yang sangat kita tunggu ketika filmnya akan dirilis nanti. Oke guys, mungkin sampai di sini breakdown dari trailer Dune yang pertama ini. So kalau kalian punya pendapat lain atau memiliki pengetahuan-pengetahuan lain, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas secara bersama-sama.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian semua mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.